Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fevi Madasari, NIM 1904911100036. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas praktikum modul 4, praktikum pneumatik dan hidrolik. Untuk tugas praktikumnya, yang pertama, buatlah sistem pneumatik. Jika katup 3/2 mode pengaktifan tombol S1 ditekan sebanyak 5 kali, maka double aktif silinder akan maju dan akan menekan katup 3/2 mode pengaktifan roller S2. Kemudian piston akan mundur secara perlahan. Saja kita beralih pada software fluid sim-nya. Lalu kita pilih new untuk membuat project baru. Untuk komponen-komponen yang kita gunakan yaitu pertama kompresor. Lalu kita membutuhkan double aktif silinder. Lalu kita membutuhkan katup 5/2. Selanjutnya membutuhkan katup 3/2 sebagai S1. Dan katup 3/2 sebagai S2. Selanjutnya kita membutuhkan exhaust valve, lalu one way flow, lalu kita membutuhkan pneumatic counter, Nah, ini adalah 8 komponen yang kita gunakan untuk membuat tugas praktikum nomor 1. Selanjutnya kita susun komponen-komponennya. Kita atur pada katupnya, kita atur pada pneumatically dan electrically. Kita pilih yang kedua ini agar dapat tersambung. Kita putar one way-nya menghadap ke kanan agar membaca perintah piston mundur. Nah, selanjutnya kita atur counternya, yaitu pada tugas praktikumnya jika piston ditekan sebanyak 5 kali. Nah, kita atur sebanyak 5. Oke, lalu untuk one way-nya kita atur 10 agar piston bergerak mundurnya pelan. Lalu kita nyalakan display-nya. Lalu pada double aktif silinder kita atur labelnya A, kita masukkan nilai 0, N-nya 0. Untuk B-nya kita masukkan 100.
kita oke. Lalu pada rulenya kita masukkan label B. Oke. Lalu kita masukkan namanya. Kita gunakan teks S1. Dan ini S2. Lalu kita lakukan simulasi akan membuktikan apakah rangkaian kita susun ini sudah sesuai dengan tugas praktikum nomor 1 atau belum. Kita pilih start, lalu kita tekan S1 sebanyak 5 kali. Nah, di sini terlihat bahwa piston maju, selanjutnya mundur secara perlahan. Kita coba lagi. Nah, jadi membuktikan bahwa rangkaian kita buat ini setelah sesuai dengan tugas praktikum nomor 1. Selanjutnya yaitu untuk tugas praktikum nomor 2-nya, buatlah sistem pneumatik jika katup 3/2 mode pengaktifan tombol S1 ditekan, maka double aktif silinder akan maju dan akan menekan katup 3/2 mode pengaktifan roller S2. Sedangkan waktu 10 detik, piston akan mundur secara perlahan. Nah saja kita kembali ke rangkaian yang sudah kita susun tadi. Nah, untuk rangkaiannya kurang lebih sama seperti ini, hanya saja bedanya yaitu tadi pada tugas praktikum nomor 1 kita menggunakan counter, sedangkan tugas praktikum nomor 2 ini kita menggunakan timer. Nah, kita hapus dulu counternya, lalu kita tambahkan timer. Lalu kita atur timernya ini menjadi 10 sesuai dengan tugas praktikum nomor 2. Lalu kita lakukan uji coba. Selanjutnya kita lakukan simulasi. Kita pilih start. Lalu jika S1 ditekan, maka timer akan bergerak mundur selama 10 detik. Lalu S2 akan mundur dan akan membuat piston juga ikut mundur. Kita lakukan uji coba lagi. Nah, seperti ini. Jadi, ini membutuhkan bahwa tugas praktikum nomor 2 telah sesuai dengan rangkaian yang kita buat ini. Selanjutnya yaitu kita beralih pada tugas praktikum nomor 3 dengan perintah buatlah sistem pneumatik jika katup 3/2 mode pengaktifan tombol S1 ditekan sebanyak 10 kali, maka double aktif silinder akan maju secara perlahan. Dan jika katup 3/2 mode pengaktifan tombol S2 ditekan selama 10 detik, maka double aktif silinder akan mundur secara perlahan. Lalu saja kita beralih pada software fluid sim-nya. Untuk rangkaian pada tugas praktikum nomor 3 ini sebenarnya kurang lebih sama dengan tugas praktikum nomor 2 dan nomor 1. Hanya saja untuk komponennya ada sedikit yang berbeda. Di sini kita perlu menambahkan counter.
Dan untuk katup 3/2-nya ini kita ganti. Selanjutnya untuk katup 5/n ini juga kita ganti menjadi katup 5/2. Selanjutnya kita ganti menjadi one way. Kita putar dulu menghadap ke kiri, lalu kita sambungkan. Jangan lupa di sini kita atur one way-nya nilainya agar piston berjalan secara perlahan. Nah, untuk tugas praktikum nomor 3 kurang lebih rangkaiannya seperti ini. Selanjutnya kita lakukan simulasi untuk membuktikan apakah rangkaian yang kita buat ini sudah sesuai dengan tugas praktikum nomor 3 atau belum. Langkahnya yaitu sebenarnya kita atur dulu nilai counternya ini menjadi 10 sesuai dengan soal. Untuk timernya juga menjadi 10 detik. Oke, langsung saja kita pilih start. Lalu kita tekan S1 sebanyak 10 kali. Nah, di sini terlihat bahwa piston maju secara perlahan. Selanjutnya, jika S2 ditekan selama 10 detik, maka piston akan mundur secara perlahan. Kita coba. Nah, di sini terlihat bahwa piston mundur secara perlahan. Kita lakukan uji coba lagi. Jika S1 ditekan selama 10 kali, maka piston maju secara perlahan. Dan jika S2 ditekan selama 10 detik, maka piston akan mundur secara perlahan. Nah, di sini terbukti bahwa rangkaian yang kita buat ini sudah sesuai dengan perintah tugas praktikum nomor 3, modul 4, praktikum pneumatik dan hidrolik. Demikian video presentasi dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.